Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Kasanah dari kelas 2 Manajemen. Terima kasih untuk Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK selaku pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada bidang usaha PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Bank ini bergerak di bidang jasa perbankan. Mereka menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan untuk nasabah individu maupun korporasi, termasuk perbankan retail, perbankan non-retail, dan perbankan global. Selain itu, mereka juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif, yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda 2 dan Maybank Finance untuk kendaraan roda 4. Selanjutnya ada logo PT Bank Maybank Indonesia. Logo PT Bank Maybank Indonesia Tbk menggunakan simbol kepala harimau yang melambangkan kekuatan yang luhur dan agung serta kepemimpinan yang jujur dan kuat. Harimau ini menjadi ikon utama yang menunjukkan karakter Maybank sebagai institusi keuangan yang tangguh dan terpercaya. Logo ini menggantikan logo lama setelah bank berganti nama dari Bank Internasional Indonesia atau BII menjadi Maybank Indonesia pada akhir 2015 sebagai bagian dari transformasi dan afiliasi dengan grup Maybank yang berpusat di Malaysia. Lalu selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ini melakukan Initial Public Offering atau IPO pada tanggal 21 November 1989 dengan menawarkan sebanyak 12 juta lembar saham. Sahamnya kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Juli 1990 dengan kode saham BNII. Lalu ada tagline. Tagline yang digunakan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Humanizing Financial Service. Tagline ini menegaskan komitmen Maybank Indonesia untuk menghadirkan layanan keuangan yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memberikan solusi yang mudah diakses, memahami kebutuhan nasabah, dan melayani dengan penuh hormat serta integritas. Lalu ada segmen bisnis utama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Yang pertama ada Community Financial Service, yaitu melayani nasabah individu dan korporasi melalui perbankan retail dan non-retail, termasuk layanan untuk segmen UKM atau usaha kecil dan menengah, dengan solusi finansial yang disesuaikan kebutuhan nasabah. Lalu yang kedua ada perbankan global, yaitu melayani kebutuhan perbankan korporasi dan internasional, termasuk trade finance dan pembiayaan ekspor-impor. Lalu ada produk unggulannya. Yang pertama, pembiayaan otomotif. Maybank Finance atau anak perusahaan fokus pada pembiayaan mobil, sedangkan WOM Finance fokus pada sepeda motor. Yang kedua ada kartu kredit. Maybank menawarkan berbagai jenis kartu kredit dengan berbagai keuntungan dan promo. Yang ketiga ada solusi keuangan untuk bisnis. Maybank menyediakan berbagai solusi keuangan untuk UKM, termasuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan solusi transaksi. Lalu ada layanan perbankan digital. Maybank memiliki platform perbankan digital untuk nasabah individu dan bisnis, memudahkan transaksi dan pengelolaan keuangan. Yang terakhir ada produk syariah. Maybank juga memiliki unit usaha syariah yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Lalu ada visi dan misi PT Bank Maybank Indonesia. Visinya yaitu menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh
dan inovatif untuk mendapatkan nilai dan melayani komunitas. Lalu misinya yang pertama, menyediakan layanan finansial yang simpel, mudah diakses, dan memahami kebutuhan nasabah. Yang kedua, menjadi mitra keuangan yang terpercaya untuk masa depan yang berkelanjutan. Yang ketiga, melayani masyarakat dengan penuh hormat, jujur, adil, serta menjunjung tinggi martabat dan integritas. Lalu ada ringkasan performa terakhir PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Pada triwulan pertama 2025, laba bersih Maybank Indonesia mencapai 376 miliar, meningkat 265,1% dibandingkan kerugian 227,9 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak mencapai 506 miliar, naik 290,9%, didorong oleh pendapatan bunga dari portofolio surat berharga dan peningkatan pendapatan fee-based. Pendapatan bunga bersih meningkat 1,4% menjadi 1,26 triliun, meskipun margin bunga bersih terkoreksi 20 basis poin menjadi 4,3%. Pendapatan non-bunga atau fee-based income juga meningkat signifikan sebesar 54,3%, terutama dari global market yang naik 309,5%. Total aset bank per Maret 2025 mencapai 42,96 triliun, tumbuh 4,7% dari tahun sebelumnya. Pada 2024, total kredit tumbuh 10% dengan penyaluran kredit yang sehat di berbagai segmen bisnis utama. Lalu ada grafik saham atau tren pendapatan. Pada tahun 2020, pendapatan bank turun tajam sebesar 15,5% karena dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi. Tahun 2021, pendapatan mulai pulih sedikit dengan kenaikan 1,4%, namun pemulihan masih lambat. Pada 2022, pendapatan kembali turun sekitar 3,7% akibat tekanan ekonomi yang masih berlanjut. Tahun 2023, pendapatan melonjak cukup signifikan, naik 10,6%, menandakan perbaikan bisnis dan peningkatan operasional. Pada 2024, pendapatan sedikit menurun sekitar 1,0%, tetapi berada di level yang tinggi dan stabil di sekitar 8,14 triliun. Lalu ada potongan berita atau media coverage yang relevan. Maybank Sekuritas Indonesia menjadi top broker dalam periode 26-28 Mei 2025 dengan nilai transaksi tertinggi sebesar 10,52 triliun dan volume transaksi mencapai 11,47 miliar saham. Nilai transaksi ini naik sekitar 10,46% dibandingkan pekan sebelumnya. Posisi kedua dan ketiga ditempati UBS Sekuritas dengan 9,18 triliun dan Mandiri Sekuritas 8,31 triliun. Maybank Sekuritas menunjukkan konsistensi sebagai pemain utama di pasar modal Indonesia. Sebelumnya juga pernah mencatat nilai transaksi tertinggi 12,76 triliun pada awal tahun ini. Selain pencapaian transaksi besar, Maybank aktif mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Maybank Trade untuk mempermudah akses investasi dan menarik lebih banyak investor retail di Indonesia. Upaya ini mendukung peningkatan literasi dan partisipasi pasar modal nasional. Lalu ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Yang pertama ada Sorak Financial Holdings Pte Ltd memegang 45,02% saham. Lalu ada Maybank Offshore Corporate Service SDN BHD memegang 33,96% saham. Lalu ada Vital Solution Fund memegang 8,73% saham. Lalu yang terakhir ada masyarakat, yaitu pemegang saham publik,
memegang 12,29% saham, dengan masing-masing pemegang saham publik memiliki porsi di bawah 5%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.